Apa sih? Pegang-pegang cewek ini. Dewi. Siapa? Dia mantan aku. Oh, mantan. Tapi kok dipegang-pegang ya? Pak Kades. Selamat pagi wargaku. Lihat tatunya Pak Kades. Bukan. Itu teman saya. Yang di TikTok itu tatunya banyak banget, tapi jalannya mulus Pak Kades. Memang teman saya itu. Kalau dia kan tato, kalau saya panu adanya di sini. Oh, korengan. Iya. Gini Pak Kades. Kalau Pak Kades huhu itu ya, jalannya mulus. Di sini paving. Mukanya Pak Kades aja yang mulus. Glowing. Justru itu, saya ini lagi mau ke kota, mau mengajukan ADD. Oh. Betul. Yang kemarin gak cukup ya Pak? Masih belum cukup. Nanti bukan cuma muka saya aja yang mulus, jalan-jalan di sini pasti bakal mulus. Harus gitu Pak. Akan diaspal, tenang aja. ADD itu adalah dana yang benar-benar harus dijalankan untuk proyeknya Pak, bukan untuk masuk kantong Pak. Iya, saya paham. Saya justru berterima kasih sama keluh kesah warga juga di sini karena saya dipilih dari rakyat, maka saya kerja untuk rakyat juga. Sama Pak, cita-cita saya dari dulu tuh pengen jadi kades Pak. Saya ngajukan, udah ngajukan. Oh, bagus. Udah kalau Pak Kades kan dipilih sama rakyat, memang suruh maju kan. Kalau saya ini mengajukan Pak. Ternyata banyak nggak mau warga. Katanya aku sering ke Gunung Sampan. Iya itu, dari sifat itu warga bisa tahu. Padahal saya niat Pak, nanti kalau misalkan jadi kades, korupsi saya Pak. Tuh kan niatnya aja udah salah. Jangan kayak gitu, kalau jadi kades itu harus sepenuhnya untuk Bukan warga. kayak gitu Pak, masalahnya dana dikeluarkan untuk kades itu besar Pak, Bapak juga kan. Ya memang, harus balik modal Pak. Tapi kan sesuai sama apa yang saya kerjakan. Udah, hati-hati Pak. Iya, saya kades berangkat dulu muda kalau nih gitu banyak ya. godaannya Pak. Oh tenang, saya Jangan korupsi. nggak gampang tergoda, apalagi korupsi. Godanya wanita juga Pak, hati-hati Pak. Kapan-kapan ikut saya Pak. Enggak, kamu sendiri aja. Ayo. Beneran Pak, serius, enak Pak. Enggak jadi deh. Sesat kamu ini. Saya berangkat dulu. Ya Pak. Mana ya, aku nelpon Mas Jidan dari tadi gak diangkat-angkat deh Mas. Kamu harus paham kerjanya dia seperti apa di sini. Tahu kan, dia tuh orang yang terpandang di desa ini, jadi kepala desa, kades. Kamu gak Tapi kan aku tuh pengen ya kayak lagi di mana-mana selalu ngepap sama aku, apa-apa selalu nelpon gitu ngabarin, kayak ini malah ngilang seharian hilang. Ya nggak gitu juga lah, yang penting dia mungkin sibuk sekarang kan, banyak kerjaan, apalagi dia kan banyak tuh program-program yang memang harus dia penuhi untuk masyarakat. Gini, aku sarankan buat kamu, sekarang kamu kan udah jadi tunangannya dia, kamu nggak usah lah terlalu ngatur kayak kamu harus ngabarin setiap saat, nggak boleh kayak gitu. Intinya kamu cukup tahu aja dia kan kerja pulang malam, kayak itu aja. Kalau kamu terlalu memaksain keinginan kamu untuk selalu ngatur dia buat ngasih kabar ke kamu, ntar nggak baik juga. ya kan. Kayak aku kan sebagai tunangannya nih Mas Ya. Nah jadi aku tuh kayak pengen tahu kegiatannya kayak lagi ngapain gitu. Emang kayak anak kecil aja. Udahlah, kalian udah dewasa kok. Dia juga pasti paham kapan dia mau ngasih kabar ke kamu. Kamu juga kapan harus kasih kabar. Gak haruslah selalu intent juga. Apalagi kan udah jadi tunangan. Udahlah, kamu jangan pernah ngasih tindak atau ngasihkan bertindak yang sekiranya merugikan kamu sama keluarga. Intinya kalau dia bikin gak enak tentang apa yang harus kau kasih kabar ke kamu, gimana kalau dia nggak enak pas mutusin kamu juga kan yang rugi. Ya udah deh, ya mulai sekarang aku bakal berubah deh. Iya, intinya kayak gitu aja, nggak usah terlalu over lah buat ngasih
Harus ngasih kabar setiap saat. Yaudah, masuk dulu. Iya mas. Aduh, kenapa ya nih mobil? Nah, apa sih? Udah siang juga. Aku kan nggak ngerti masalah mobil kayak gini. Apa ya? Bingung lagi. Langsung juga udah keluar. Bantuin deh. Mas. 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 Sayang, Kenapa? aku nggak pengen kita pisah jauh. Aku pengen selalu ada di samping kamu. Ya udah, kalau kayak gitu kita nggak boleh pisah. Kita harus selalu bareng-bareng, nggak akan ada kata putus. Janji. Janji. Dan kita selalu mencintai sampai kapanpun. Selamanya. Janji. Janji. Cinta aku tuh nggak akan pudar buat kamu. Kalau ada salah satu yang mengingkari janji ini, semoga Kenapa? kita dijatuhin kotoran burung. Ya udah, iya janjian. Oke. Kenapa sayang? Kok nyokap kamu cemberut gitu sih ketemu sama aku? Biasanya enggak. Aku berat untuk ngomongin ini, tapi mau nggak mau aku harus bilang sama kamu. Bilang apa? Bilang aja, nggak apa-apa kok. Aku nggak bakal di sini lagi. Maksudnya? Aku harus ke luar negeri untuk belajar bisnis sama orang tuaku. Jadi kamu mau ninggalin aku di sini? Mer, Kenapa harus luar negeri? Kenapa nggak di sini aja? Kan universitas di sini juga bagus-bagus. kalau emang kita jodoh, kita pasti bertemu lagi. Sekarang sampai kapan? Mer, hidup ini bukan cuma soal percintaan, tapi juga masa depan. Aku harus pergi. Aku nggak sanggup lama-lama ketemu sama kamu. Dan aku pengen hubungan ini sampai sini aja. Aku pengen fokus. Dan tidak. Mary, Kau Diden. ada yang bisa saya Kok bantu? kamu di sini? Eh. Bukannya kamu katanya keluar negeri? Kenapa tiba-tiba kamu di sini? Iya. Kamu bohong sama aku. Kapan kamu pakai baju dinas kayak gini? Katanya mau jadi pembisnis. Aku nggak jadi ke luar negeri. Kenapa? Kenapa mobil kamu? Mogok. Mau aku bantuin? Nggak usah. Nggak butuh bantuan kamu juga. Aku harap kamu bisa lupain masa lalu. Aku udah lupain kok semuanya.
Gak usah kamu suruh. Aku yakin kok. Kamu pasti udah punya pasangan baru kan? Jadi gak perlu ada dendam di antara kita. Emang aku bilang kalau aku dendam sama kamu? Ya, walaupun kamu gak bilang, dari nada bicara kamu aja udah beda. Perasaan nada bicara aku emang kayak gini kok. Gak ada yang beda dari aku. Mungkin ya karena udah lama gak ketemu, jadinya kelihatan beda. Aku tahu kalau kamu kesel sama aku. Waktu itu aku mutusin kamu. Gak usah ngomong masa lalu, Dan. Semuanya udah berlalu. Ya udah kalau gitu hati-hati ya. Kok tiba-tiba ketemu Didan di sini sih? Oh my god. Makasih ya kamu nganterin aku. Iya. Untung aja kamu gak ada kerjaan hari ini. Nggak apa-apa. Meskipun ada kerjaan, tetap aku anterin kok. Jadi, kamu hati-hati ya di sini. Aman kok, lagi kan juga banyak anak-anak yang Iya. lain. Ya, nggak ada salahnya sih kalau kamu juga lebih hati-hati di sini. Iya aman kok. Teman-teman kamu juga nggak bakalan menjamin di sini. Ya kan? Iya, makasih ya. Iya. Kamu langsung balik apa gimana? Oh, rencana iya sih. Langsung balik. Cuman nggak tahu lah. Apa kata nanti aja. Kalau kata Diki sih, kamu disuruh nginep aja dulu semalam di sini. Soalnya kan jauh juga. Iya, teman-teman aku juga nggak masalah kok. Diki juga udah chat aku. Iya. Kalau kamu mau sih. Mau-mau aja sih. Cuman nanti lihat kondisi aja dulu. Kalau emang kondisinya nggak memungkinkan untuk pulang, ya aku nginep aja di sini. Tapi nggak apa-apa ya, kamu aku tinggal terus. Aku juga banyak kerjaan di sini. Nggak apa-apa, aman. Pasti teman-teman juga mau. Yang pacaran di desa, Kamali. Apa sih? Nggak jelas banget. Tapi pakaian dinas. Kan kenapa kalau pacaran? Orang nggak ngapa-ngapain kok di sini. Udahlah, Aneh emang kan dia. orang kampung kayak gitu. Diki. Ayo, udah ditunggu teman-teman tuh di balai desa. Udah pada rapat. Mas, ininya kok nggak ditutup mas? Ntar lari juga. Diki kebiasaan. Ngapain dia aku di sini, Mer? Gua kan udah chat kamu tadi. Kalau mau mobil aku tuh mogok. Pos. Kayak aku minta jemput sama dia anterin di Soalnya sini. Pak Gadis di sini bilang jangan sampai ada orang lain selain yang ada nama ya perizinan itu dari kampus. Ya gimana? Aturan apa itu? Dia juga mau nginep ya? Gak apa-apa ya? Semalam Karena- aja ya tapi ya. Iya, Kalau aku teman-teman pulang, ini pasti malam di jalan. Kalau ada apa-apa, gimana? Ayo ke rumah Pak Mas, Desa. lubangnya besar mas. Ke rumah Pak Kadis dulu. juga pasti capek ya? Yan, Saya mukanya kesel banget deh. namanya juga kerja, pasti capek lah. Mau aku pijitin nggak? Nggak usah. Kenapa sih? Orang soal lagi capek juga. Pijitan kamu tuh nggak seberapa, mending aku pijit ke tukang pijit aja. Bayar dong. Ya nggak apa-apa. Daripada kamu capek juga kan. Kamu punya uang. Pertanyaan apa itu? Ya kan ketimbang bayar kan mending aku sih. Kenapa kamu gak istirahat aja di rumah? Kamu kenapa? Ya panas-panas, bukannya kamu nggak suka panas-panas, takut kulit kamu hitam. Kalau ketemu kamu sih boleh. Mending kamu istirahat, tidur, daripada nyamperin aku lagi kerja. Emang kamu lagi kerja? Udah pulang juga? Setiap hari aku kerja, setiap hari aku punya tanggung jawab. Kan sekarang udah pulang. Ya, walaupun udah pulang, tapi aku pengen istirahat. Pikiran aku yang capek, bukan badan.
Ya ada lah waktu bentar buat aku. Ya, nanti ya. Jangan sekarang. Oke? Kamu nggak bisa banget. Kalau sekarang lagi pengen sendiri aja. Nah, udah deh, janji ya. Oke. Iya, aku mau nanya. Emang aku nelfon kamu kemana aja sih seharian nggak diangkat-angkat? Lagi sibuk. Sibuk ngapain? Ya sibuk kerja lah. Ya masa nggak bisa? Orang berdering juga. Gini, kamu kan punya etika. Datang-datang ke sini nggak perlu lah marah-marah kayak gitu. Pakai panggil nama segala lagi. Setidaknya kau panggil Mas lah sama aku. Ya maaf. Iya. Aku mau nanya satu lagi deh sama kamu. Emang sebenarnya hubungan kita nih gimana sih jadinya? Adek, untuk menjalani hubungan suami istri itu harus benar-benar siap. Terus? Jadi Mas ini masih sibuk sama warga di kampung untuk mensejahterakan warga. Oh iya. Boro-boro Jambu tamu enak. Sumpah. Ya, itu jambu Amerika apa Asia ya? Oh, Dia siapa sih? nggak tahu. Ya udah deh. Hati-hati di jalan. Iya, tadi juga mobil aku tuh mogok. Udah ditunggu dari tadi. Udah bilangin aja. Bisnisnya tampan, muda juga loh. Bisnisnya ladangnya gede, terus punya aset banyak. Terus kan di desa kepunya ini. sama aku apa? Ya, siapa tahu gitu kan ada cinta di desa. Nggak ada ya, nggak ada. Aku mau fokus sama KKN aku. Cepat selesai. Pak Kades. Halo. Maaf Pak Kades. Ini yang kata saya temen masih ada di kota. Dalam perjalanan itu tadi. Ini Pak Kadesnya. Iya. Hah? Kok ada pada diam ini kenapa? Nggak apa-apa. Ya, saya bersyukur ada KKN lagi di sini karena sedikit banyak ketika ada anak KKN di sini kita sebagai warga desa di sini banyak mendapat ilmu juga dari anak KKN. Siapa Kades? Itu sudah tercantum dalam program kami, yaitu membuat kincir angin begitu kan yang bermanfaat untuk penerangan di jalan raya yang masih belum gitu. Betul. Apa sih, Mer? Emang gak bisa kamu cari desa lain? Kan emang udah si Roni pilihnya desa ini. Aku nggak tahu sama desa ini. Ada apa sih? Desa ini aman-aman aja, bukan KKN desa penari. Malah KKN desa. Mending ya. Aku tuh telat 1 semester, aku ngulang dari semester 1 daripada ini. Alasannya kenapa? Udah. Gini Mbak kan di sini juga butuh nilai. Jadi ya kalau misal Mbaknya kurang nyaman di sini ya gimana? Kalau gitu Mbak nggak dapet nilai dong. Kok jangan Bang Kades. Enggak, aku nggak masalah kok. Nggak apa-apa, aku ngulang dari awal. Dikira biaya untuk KKN murah. Kasihan orang tua kamu tau. Udahlah, ikutin aja. Cuma 5 bulan kok. Lama banget. KKN yang sekarang ini ada berapa orang kalau boleh tahu? 12 orang Bang Kades. 12 orang. Ya. Berarti kalian berdua ini perwakilan. Perwakilan yang 10 orang Oke. udah ada di Balai Desa. Oke. Udah kalau gitu. merancang ya program kerja yang kita harus buat gitu. Termasuk prototipe gitu. Oke. Kalau gitu mending kita ngobrol di dalam aja yuk. Ya, mau Kades. Aku nggak ikut ya. Lah, serius? Serius. Kenapa sih? Aku mau balik dulu. Hati-hati Mbak nggak tahu daerah sini. Ini ada yang aneh antara Pak Kades dan teman saya. Ada masalah Pak Kades? Enggak ada masalah kok. Itu Mary. Gak usah khawatir. Kali cuma 2 hari. 2 hari nanti aku jemput. Kita seneng-seneng. Mana? Ke Malang. Jidan. Aduh, sakit banget.
Nah, nggak apa-apa. Kena duri kayaknya. Lagian sih kamu tetap ceroboh dari dulu. Tuh, keren banget lagi. Kau tahu aku lagi butuh itu. Sakit. Lagian kamu sih selalu ceroboh. Ya nggak sengaja kesandung. Aku itu kemana-mana sengaja bawain saplas buat kamu. Karena aku akan jadi orang pertama di saat kamu terluka. Aku akan jadi obat buat kamu. Makasih ya. Makanya jangan ceroboh. Lagi ada kamu. Ya nggak gitu juga. Enak dong dipeliatin terus sama kamu. Tapi kan kalau luka sakit. Kan kamu obatnya. Udah deh. Kamu tuh nggak perlu gombal tahu. Nggak mungkin karena aku luka kamu bisa langsung sembuh. Emang bisa langsung nutup gitu lukanya? Yang nggak langsung sembuh sih, tapi rasa sakitnya menghilang kalau ada kamu. Heri, saya kamu kenapa? Kau jatuh? Oh, sakit. Sini aku obatin. Enggak, gak usah. Kau dari mana aja sih? Aku cari-cari kamu, tau nggak, sampai aku kesasar kayak gini. Sorry, lagi jalan-jalan dari rokok. Jalan-jalan apa teleponan sama yang lain? Enggak. Kamu kira aku nggak dengar barusan kamu ngomong apa? Teleponan sama yang lain. Tadi nggak sengaja lewat depan aku juga bahas jambu. Jambu Amerika, jambu mana kek itu kek? Iya, Maksudnya jambu? iya maksudnya kamu kan tahu aku lagi bisnis jambu sekarang. Halah, itu mah jambu Enggak, yang kok lain. Impor dari luar negeri. Kamu bilang melon kan, bukan jambu? Jambu? Aku bisnis jambu dari Jepang. Terserah kamu deh, Pul. Aku Soalnya udah jambu percaya ya sama kamu. Kok percaya sih? Minta kamu kayak Beneran. gitu di belakang aku. Kamu jangan percaya sama orang ini. Aku dengar dengan telingaku sendiri barusan sampai aku jatuh. Kau panggil sayang sama dia? Saat dengar kali. Aku nggak budek. Kita putus saja deh. Itu sih. Aku nggak menormalisasikan ya cowok yang suka selingkuh. Aku belum Atau jelasin. jangan-jangan kamu udah lama selingkuh di belakang aku, iya? Aku belum Jujur jelasin aja. semuanya sama kamu. Jujur ya, Pul, aku nggak suka dibohongin kayak gini. Ya aku jujur. Aku gak selingkuh. Pergi kamu dari sini. Aku nggak butuh kamu lagi. Tapi Stop. oke. Apa sih? Pegang-pegang cewek ini. Dewi. Siapa? Dia mantan aku. Oh, mantan. Tapi kok dipegang-pegang ya? Kayak dia barusan jatuh. Ya udah, Pak Kades. Saya balik ke posko dulu ya. Jalannya lurus kan? Iya, lurus aja, lurus. Lurus, Permisi. belok kanan. Apa? Dia tadi nggak sengaja jatuh. Aku tolongin, masa aku biarin sih. Kasihan cewek. Gimana kalau posisi kamu ada di dia? Pasti kan kamu. bisa bangun sendiri. Tapi dia cewek, dia butuh bantuan. Emang kenapa cewek cowok sama aja ih? Dia juga tadi berantem sama pacarnya. Terus? Ya sebenarnya bukan urusan aku sih, cuman Oke, aku minta maaf. Jadi pahlawan kesiangan. Ya udah, aku minta maaf.
Jangan marah ya. Ya udah deh. Yuk, pulang. Udah. Kayaknya aku harus nyamperin Mas Jidan deh, biar pernikahan lebih dipercepat lagi deh. Mas, Emang harus diganti. boleh nggak sih minta pernikahannya tuh dipercepat aja? Dewi, datang-datang kamu bahas itu. Ya emang kenapa sih orang pengen cepet-cepet juga? Mas lagi kerja. Nggak bisa bahas nanti aja. Ya kan pengen, Mas. Maaf ya. Kenapa? Mas, kayaknya makin lama kurang yakin deh sama hubungan kita. Duh, emang kenapa sih kamu mau balikan lagi sama mantan kamu? Nggak gitu. Ya emang kenapa? Apalagi coba alasannya? Dek, dari dulu sebenarnya Mas itu nggak ada sedikit pun rasa sama kamu. Terus selama ini? Ya Mas cuma menghargai orang tua adek aja. Ya kenapa nggak bilang dari awal? Adek, maaf nih sebelumnya kalau Mas jujur sekarang. Mas waktu itu terima Adek sebagai tunangan Mas itu karena nggak enak aja. Ya kan tinggal bilang. Karena sedikit banyak orang tua Adek yang membantu Mas untuk jadi kades sampai sekarang. Berarti selama ini sia-sia dong. Adek, mumpung sekarang masih kita tunangan, apa enggak sebaiknya kita sudahi aja? Karena takutnya makin lama Ade juga makin cinta sama Mas. Mas nggak mau itu. Ya kenapa sih Mas kok tiba-tiba banget ngebatalin? Dek, Mas sudah bilang kalau Mas itu nggak ada rasa sama Ade. Ya, Mas minta maaf. Ya kenapa harus tiba-tiba banget? Terus selama ini aku berjuang buat apa? Terus berakhir sia-sia begini. Selama ini Ade masa nggak ngerasa sih kalau berjuang sendiri? Ya kan mikirnya ada kan Mas bakal berubah. Ya bisa kecintaan balik. Mas sudah coba untuk mencintai Ade balik, tapi nggak bisa. Ya kenapa nggak bisa? Semua nggak ada yang nggak bisa. Rasa nggak bisa dipaksa, Dek. Dih, Cinta juga nggak bisa dipaksa. yang nggak paksa. Masa kamu kayak nggak itu sih? Nggak ngerasa ini kan cinta sama aku. Masa aku nggak cinta gitu loh? Cukup ya. Mas nggak bisa debat soal ini. Mending Mas bilang sekarang daripada makin lama Ade makin sayang sama Mas. Ya udah deh, terserah kamu. Bilang aja kalau emang kamu mau balikan sama dia deh. Tiba-tiba bang. Susah banget ya, Weng. Susah. Lagian kamu nggak bawa temen sih? Emang si Adit itu nggak kamu suruh? Ada sama si Gofar ke mana tuh kali yang di sebelah nih? Lagi buat kincir air. Gimana ya? Lupa aku. Emangnya mau buat di sana? Iya, di situ lagi. Terus di sini kincir angin kan? Kita ada berapa prototip udah ya? Kebanyakan nggak sih? Dananya juga nggak seberapa, Diki. Bilang juga ke anak-anak. Halah bisa, tenang Udah aja. masih loh, kok mereka Kita maksimalkan tapi dengan yang mereka ada. banget. Bisa sih kayaknya nih. Udahlah, istirahat dulu. Yang penting udah jadi rancangannya gitu kan. Ya, ya. Kayaknya nih momen yang tepat deh, Ming. Gimana ngomongnya ya? Mau Awalnya, apa sih? Proker kita. proker kita kan udah berjalan insya Allah 80%. 80% dari mana, Diki? Ini aja kamu masih belum selesai. Kayaknya Tenang. masih belum juga selesai. Sore pasti udah kelarin kok. Ini masalah hati. Kenapa kamu nggak cewek?
Kamu lagi jatuh cinta sama siapa? Jatuh cinta sama sahabat kecil aku. Siapa? Pesan kamu cuma punya sahabat aku doang deh di sini. Kayaknya sekarang aku harus jujur nih. Kamu kan udah putus sama si Pul. Terus? Emang gak ada rasa mau cari pengganti gitu? Dia tanda kutip sebagai penyemangat juga. Maksud kamu gimana sih, Diki? Aku dari dulu sayang banget sama kamu, Mir. Aku juga sayang kok sama kamu. Sebagai sahabat kan, tapi gak lebih. Ya emang maunya kamu gimana? Kita udah dari kecil bareng-bareng, main bareng, sampai sekarang juga kuliah bareng, KKN bareng. Makanya dari itu, apalagi orang tua kita udah klop banget gitu kan. Sama-sama setuju kalau kita menjalin hubungan yang lebih serius. Dik, aku anggap kamu tuh cuma sebagai sahabat doang. Udah, kamu jangan macem-macem. Udah, aku ke anak-anak aja sekalian. Udah, kamu urusin. Kalau enggak, ayo ikut. Enggak sendirian. Udah selesai semua di kali tadi. Iya, tapi nggak ada lubangnya. Maksudnya? Ya kan katanya udah selesai semua dikali. Oh enggak, maksudnya di tempat kali itu loh, sungainya. Oh, di sungai. Saya selalu udah ini bercanda. cuma ada beberapa dana yang bengkak banget. Omongin Nggak sesuai aja. ekspektasi. Iya, omongin aja sama anak-anak nanti. Nanti kita itu adain rapat. Jangan dipikirin sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Kades. Duduk, Pak Kades. Permisi ya. Iya, Pak Ya udah kalau gitu saya bikinkan kopi ya Pak Kades. Nggak usah repot-repot. Air aja berarti ya. Kopi aja enak. Oh iya. Saya nggak repot-repot. Makanya saya tawarin air. Iya. Mari Pak Kades. Iya, makasih ya. Ya sama-sama. Ada keperluan apa ya Pak Kades? Saya cuma ingin menanyakan. Mungkin ada kebutuhan teman-teman KKN yang belum terpenuhi di sini. Mungkin juga dari segi air, konsumsi. Kalau konsumsinya kita sih aman Pak Kades. Soalnya kan dari kemarin-kemarin juga orang tuanya teman-teman juga ada yang ngirim sini. Enggak. Kenapa saya perhatian seperti ini? Karena Kades yang sebelumnya itu kurang perhatian sama teman-teman KKN. Padahal teman-teman KKN ini kan sangat menguntungkan untuk desa. Contohnya seperti kemarin teman-teman KKN itu ada program untuk menjadikan desa ini itu desa wisata, namun kurang didukung sama Kades sebelumnya. Makanya saya ingin sekali mendukung teman-teman KKN biar desa ini bisa maju seperti itu. Makasih ya Pak Kades. Udah nge-support kita di sini, juga udah ngasih fasilitas yang bagus sama kita, juga sering membantu. Jadi semua kegiatan kita di sini lancar-lancar aja. Iya. Kamu masih sendiri? Berdua sama Pak Kades. Oh, di sini. maksudnya gimana? Maksudnya kamu masih belum ada penggantinya? Enggak. Masa nggak ada sih cewek secantik kamu gitu? Ya maaf, ini sebelumnya pembahasan di luar Kades dan teman-teman KKN. Paham. Aku udah males bahas kayak gituan sebenarnya. Tapi mumpung kamu tanya, ya aku mau fokus aja sekarang sama KKN aku. Udah cepat selesai di sini. Bagus kalau gitu. Saya juga minta maaf atas kejadian yang sudah berlalu. Udah, gak apa-apa. Mau ketemu sama teman-teman yang lain? Masuk Pak Kades, gak apa-apa kok. Sekalian kita mau adain rapat. Siapa tahu Pak Kades ada solusinya. Iya. Maaf Presiden, ganggu minta waktunya sebentar.
karena ada hal yang memang harus saya sampaikan tentang Dewi. Dewi kenapa ya Mas kalau boleh tahu? Dia kan habis check up di kota dan kebetulan dia punya kanker stadium 4. Astagfirullahaladzim. Jadi usianya udah nggak terlalu lama lagi Mas Didan. Aku mohon Mas Didan jangan sampai putusin hubungannya Mas Didan sama Dewi ya. Karena aku nggak pengen di sisa umurnya dia pasti punya rasa yang masih belum selesai Mas Didan. Dewi, kenapa kamu nggak pernah cerita soal ini? Aku kan menyembunyiin diri ini dari kamu biar kamu nggak khawatir. Mungkin dia menyembunyikan semua biar Mas Didan nggak sedih, nggak khawatir. Mungkin selama ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf Mary. Pak mengganggu. Oh, iya. Saya ada keperluan sama Pak Kades. Oh iya silakan duduk. Pak, saya minta tanda tangannya dong buat pengakhiran bagian saya sama teman-teman saya di sini. Oh, anak KKN. Iya. Silakan. Kayaknya saya salah waktu ya buat datang ke sini. Kalian ngomongin serius soalnya. Nggak apa-apa Mbak. Biar sekalian jadi saksi. Assalamualaikum, permisi Pak Kades. Waalaikumsalam. Tuh, si Mary, cariin kamu Mer dari tadi. Ngapain? Udah, aku tahu semuanya kok. Sabar ya. Di atas aja. Tujuan aku nyari kamu. Aku mau balikan sama kamu. Udah deh Bang, jangan berharap lagi. Mer, Emang aku sayang sama kamu kemarin cuman Kalau mau ngebahas soal Pak pribadi, Kades. mending jangan di sini. ini ada hubungannya dengan Dewi. Hah? Ini Hubungan saya apa? ada video bagi pul dengan Dewi. Hah? Lagi sekongkol. Skokok. Mungkin bagian dari rencana ya si Dewi ini. Jangan sembarangan dong. Ini Pak Kades. Lihat dulu Pak Kades. Video apa dia? Kenapa sih Mas Jidan ninggalin aku? Masa hubungan selama ini terus buat apa? Ih, apa sih? ngapain? Lagi galau. Lagi galau. Aku ada perlu sama kamu. Apaan? Jadi gini, aku ada tawaran. Gimana caranya buat misahin Didan sama Mary? Emang gimana? Emang bisa? Ya bisa lah. Makanya aku ngajak kamu. Boleh. Sebenarnya sih aku kesel juga. Karena Mary sekarang tambah deket sama Didan. Kamu pacarnya atau? Pacarnya sih, tapi diputusin. Aduh, sama dong. Jadi aku punya rencana buat misahin mereka berdua. Tapi kita harus kerjasama. Boleh. Nggak bisa kalau sendirian. Setuju? Setuju. Jadi cara gini. Boleh sih, boleh. Bisa. Bisa. Coba lihat. Udahlah deh, jujur aja. Apaan sih? Itu fitnah. Kamu bohong. Pacarnya ini. Maksudnya? Penyakit kamu ini nggak beneran. Maksudnya ini apa? Tega ya kamu ya. Jadi ini palsu? Ya, ini semua ulah dia. Lah, emang dia siapa? Nggak tahu, tiba-tiba banget nyamperin aku. Lah, Oh. kenapa kamu mau diajak Iya, kerja sama iya, sama iya. dia? Aku paham. Dia mantan pacar Mary, sedangkan kamu ngebet pengen nikah sama aku. Jadi kamu kerja sama dia untuk pisahin aku sama Mary. Iya. Ya, dia lah, tanyain dia noh. Lah kenapa harus tanya dia? Kamu kenapa mau diajak kerja sama? Ini kan nggak baik kayak gini, Del.
Ya kan dari awal kan ya Udahlah. Cukup. Aku udah memohon-mohon sama Pak Kades. Aku juga gak enak sendiri nih di depan Pak Kades. Ini kan Mas Erik, sekarang gini. Dari awal saya nggak ada rasa sama Dewi. Saya minta maaf karena perasaan itu nggak bisa dipaksa. Jadi sekarang kita udah nggak ada apa-apa. maksudnya Mas. Silakan. Oh kalian udah putus sebenarnya? Sebenarnya aku udah bilang udah lama sama dia. iya dia emang pernah bilang sih, emang dia nggak ada rasa sama aku. Iya kamu terlaluan juga. Makanya aku terpaksa ngebuat ini, ngelakuin ini semua. Kayak kamu nih. Yaudah. Maaf Mas ya. Mas Didan. Iya. Aku pamit dulu ya. Silakan. Sekali lagi minta maaf. Ya udah pulang aja. Udah Bun. Udah deh Bun. Cepat pulang ke kota. Udah pulang sana. Aku minta maaf sama kamu. Udah. Kamu udah buat aku malu di sini. Kamu udah bertingkah ya di desa orang. Aku boleh ngobrol berdua sama Mary? Dia bawa pergi aja. Aku juga minta tanda tangan buat KKN kita. Aja. Aku mau minta tanda tangan kamu. Urusan aku di sini udah selesai. Belum. Sudah. Soal tugas aku di sini udah selesai semua. Emang urusan KKN kamu di sini udah selesai. Tapi urusan hati kamu belum selesai. Aku tahu. Mas kamu apa sih Dan? Nah, dari dulu aku coba buka perasaan untuk orang lain, termasuk sama Dewi. Tapi aku nggak bisa. Nggak tahu kenapa. Aku nggak bisa lupain perasaan yang lalu. Perasaan sama kamu. Aku nggak paham sama kamu. Kamu dulu ninggalin aku. Kamu beralasan sama Oke, aku bilang sekarang. Aku bilang. Itu cuma alasan aku aja. Aku bilang ke luar negeri. Sebenarnya di kampung aku ngurusin bisnis orang tua aku, bisnis ternak. Terus kenapa kamu harus bohong sama aku, Diden? Mer, kayak aku minta maaf, aku salah. Aku cuma main fokus aja, dan aku percaya kalau jodoh gak bakal kemana. Ternyata kita ketemu lagi, dan baru aja Tuhan memperlihatkan rencana Dewi dan mantan kamu itu gagal. Itu artinya kita ditakdirkan untuk kembali, Mas. Aku masih cinta sama kamu. Aku juga. Perasaan aku juga nggak pernah pudar dari dulu, Diden. Aku selalu mikirin kamu tiap hari. Aku sedikit shock dengar kamu udah punya pacar baru setelah aku. Tapi nggak apa-apa. Aku terima dan aku ikhlas. Kita perbaiki hubungan kita. Secepatnya kita nikah.